Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang apakah menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu kebodohan. Menurut pemahaman saya juga membaca di dalam Alkitab bahwa memang yang belum memahami tentang iman Kristen bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu kebodohan. Jadi bagi yang belum memahami tentang iman Kristen dan kemudian menggunakan pemikiran duniawi, maka menjadi pengikut Kristus adalah suatu kebodohan. Tetapi menurut pemahaman saya yang saya pahami selama ini, menjadi pengikut Kristus adalah anugerah kasih Tuhan. Karena bukan seseorang yang mencari, yang mempelajari tentang iman Kristen, tetapi Tuhan berkenan datang melawat kepada seseorang untuk menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, untuk mengenal tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya. Alkitab adalah kitab suci yang merupakan gabungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sama yang digunakan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi yang memiliki agama Yahudi. Jadi Alkitab gabungan dari kitab sucinya bangsa Yahudi yang sudah digunakan beribu-ribu tahun dan kemudian digunakan oleh iman Kristen, dan kemudian ada perjanjian baru yang nubuatan dari perjanjian lama. Jadi ada rangkaian yang tidak terpisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Alkitab orang Kristen, perjanjian lama tidak hanya digunakan oleh orang Kristen, tetapi juga digunakan oleh bangsa Yahudi. Jadi jika dua agama menggunakan kitab suci yang sama, maka kitab suci itu sebagai kitab yang otentik, yang orisinil. Yang kedua, kemudian bahwa di dalam iman Kristen, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan adalah Maha Kudus, Maha Suci. Tidak mungkin kesucian itu bersama-sama dengan dosa. Apabila manusia bersama dengan Tuhan yang suci, manusia yang sudah berdosa, maka akan mati dan terbakar. Karena Tuhan yang Maha Suci, Roh Kudus adalah memiliki api Tuhan, api kudus. Yang tidak kudus akan terbakar oleh api kudus Tuhan. Dan karena Maha Kasih Tuhan berkenan datang ke dunia. Karena manusia tidak mungkin datang kepada Tuhan. Manusia yang berdosa tidak mungkin datang kepada Tuhan yang Maha Suci. Nah, maka Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang maha hadir datang ke dunia agar manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian oleh karena itu Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang sungguh dekat dengan manusia yang bersama hidup di dunia. Bahkan Tuhan di dalam Roh Kudus berkenan ada di hati manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Manusia yang sudah dilawat Tuhan dan berusaha hidup kudus di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan datang bersemayam di dalam hati setiap manusia yang percaya dan berkenan di hadirat Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang dekat, yang berkenan menebus manusia
dari dosa-dosa yang dilakukannya. Mengapa demikian? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa menebus dosa-dosa itu. Yang bisa menebus adalah manusia yang tidak berdosa, dan itu sudah tidak ada. Maka Tuhan yang Maha Kasih mewujudkan kasih yang sejati adalah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan sahabatnya. Jadi sedemikian luar biasa. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang rela mengorbankan dirinya menjadi manusia, bahkan menderita di kayu salib, dihina, untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan sebagai manusia rela menderita menggantikan manusia yang seharusnya menderita karena dosa-dosanya. Jadi sungguh luar biasa menjadi orang Kristen. Dan karena sungguh sangat dekatnya, maka manusia dan Tuhan itu tidak jauh, tetapi manusia bukan hamba lagi, malah menjadi sahabat Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan menyatakan, aku adalah Bapa dari manusia. Jadi manusia bukan lagi dianggap sebagai hamba, sebagai sahabat, bahkan dianggap sebagai anak Tuhan. Yang luar biasa. Bagaimana bisa manusia sebagai anak Tuhan? Anak Tuhan di dalam roh. Jadi manusia setelah dipanggil Tuhan adalah berbentuk roh, akan datang kepada Tuhan yang berbentuk roh juga. Jadi Roh Kudus, roh manusia yang dulu berdosa, disucikan, dikuduskan Tuhan, maka bisa bersama-sama dengan Tuhan yang kudus. Dan itu karena karya Tuhan, karena Tuhan rela untuk menjadi juru selamat manusia, rela menderita demi keselamatan manusia. Jadi saudara-saudaraku, saya pribadi menyatakan bahwa setelah saya merasakan lawatan Tuhan, Tuhan yang memanggil saya sebagai orang Kristen, maka menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang bodoh, bukan suatu kebodohan, bukan suatu kedunguan, tetapi sungguh-sungguh saya patut bersyukur karena memiliki Alkitab yang dipakai oleh dua agama. Yang kedua, saya memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan manusia, berkenan bersama-sama hidup di dunia bersama manusia, bahkan rela berkorban, menderita demi keselamatan manusia, menghapus segala dosa-dosa manusia. Karena tidak mungkin manusia yang sudah berdosa bisa menghapus dosa-dosa itu, kecuali dihapus oleh manusia yang kudus, yang suci, yang belum pernah berdosa. Dan oleh karena itu Tuhan berkenan menjadi manusia agar bisa menghapus dosa-dosa manusia. Menjadi manusia bukan saja kemudian senang-senang, menjadi manusia yang rela menderita, menggantikan penderitaan manusia karena dosa-dosanya. Itu yang paling penting. Poin yang paling penting bahwa Tuhan sebagai manusia, sebagai sahabat manusia, rela mengorbankan dirinya, bahkan apa yang dimilikinya, bahkan nyawanya demi kebahagiaan sahabatnya. Itu kasih yang sejati. Seumpama kita memiliki seseorang kekasih hati, kita akan semakin bahagia kalau dia rela mengorbankan apa saja demi kebahagiaan kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan yang rela berkenan menjadi manusia. Sehingga kita sekarang sudah menjadi manusia merdeka, dan selayaknya lah orang Kristen, pengikut Kristus, harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa, dan tetap berdoa sebagai komunikasi yang hangat dengan Tuhan yang dekat dengan kita. Dan kita menjadi damai sejahtera dan bahagia, senantiasa berusaha hidup dalam Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia.